seekor gajah jantan yang sudah tua terjatuh ke dalam sungai. Buaya-buaya di sekitar adalah yang pertama mencium bau makanan. Bagi mereka, ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Buaya-buaya berkumpul dengan cepat. Mereka terus melakukan gulingan maut, merobek jasad gajah. Lemak lembek dan subur sangat kaya nutrisi. Ini memberikan mereka energi yang cukup. Rongsokan yang besar. Berarti dalam beberapa minggu ke depan, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Mengingat kembali kehidupan gajah, mungkin hanya waktu di dalam perut induknya, yang paling damai dan bebas dari kekhawatiran. Di antara semua mamalia, masa kehamilan gajah adalah yang terpanjang. Dari hamil hingga melahirkan membutuhkan waktu 2 tahun. Janin bayi gajah berusia 3 bulan hanya seberat 28 gram. Sebelum lahir, beratnya harus meningkat hingga 6.000 kali. Selama periode ini, induk gajah selain harus menanggung lingkungan yang keras, juga harus menghadapi predator yang ganas. Untungnya, keluarga gajah selalu menjaga di sisinya. Waktu berlalu dengan cepat. Saat ini, anak gajah tersebut sudah berusia 12 bulan. Namun, sistem pendengarannya belum berkembang sepenuhnya. Namun, ia dapat menggunakan sel-sel khusus di jari kaki dan tumitnya untuk merasakan getaran halus saat keluarga gajah berkomunikasi. Dokumenter yang menakjubkan. Di dunia gajah, dokumenter yang menakjubkan. Komunikasi dan kerjasama adalah ikatan yang menjaga hubungan. Ada dokumenter yang menakjubkan. Meskipun anak gajah tersebut sudah berusia 20 bulan, otaknya masih belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, ibu perlu terus mengalirkan hormon ke rahim untuk membantunya tumbuh lebih cepat. Setelah menjalani masa kehamilan selama 2 tahun, anak gajah ini akhirnya akan menyambut dunia luar. Si kecil yang baru lahir, fungsi penglihatannya masih belum sempurna. Matanya yang kabur tidak dapat melihat lingkungan sekitarnya. Untungnya, panggilan ibu yang dalam membuatnya merasa tenang. Induk-induk gajah lainnya juga dengan lembut menenangkan anak-anaknya. Dan melalui kelenjar temporal, mereka mengeluarkan feromon yang khas, menunjukkan perasaan bahagia. Namun, sekarang bukanlah saat untuk merayakan. Aroma kehidupan baru dengan cepat menyebar di udara. Predator yang dekat, mencium bau yang berbeda. Induk-induk gajah lainnya segera menutupi plasenta dengan tanah untuk mencegah bau darah menyebar. Induk gajah yang berada di samping terus mendorong anak gajah untuk berdiri dan menyusu. Hanya dengan tumbuh cepat, dapat beradaptasi dengan dunia yang berbahaya ini. Dengan pemanasan global, lingkungan hidup gajah semakin memburuk. Hujan tahun ini sangat sedikit. Anak gajah yang baru lahir menghadapi risiko dehidrasi. Di musim kering, kawanan gajah perlu berjalan sejauh 32 km setiap hari, mencari sumber air. Bagi anak gajah yang baru lahir, ini adalah tantangan besar. Ibu hanya bisa memperlambat langkahnya, menemani di sampingnya. Kawanan gajah yang bergerak maju berhenti. Mereka menurunkan frekuensi suara melalui hidung, lalu mengeluarkan getaran lembut, menyampaikan informasi kepada rekan di belakang. Induk gajah membuka telapak kaki depannya menempel di tanah, menggunakan sel yang sangat sensitif untuk menerima suara, lalu mengalirkannya melalui tulang ke telinga. Ia terus menyesuaikan posisinya, menganalisis arah dan makna yang disampaikan oleh suara. Menggunakan metode ini untuk merasakan getaran dari jauh, kawanan gajah dapat menangkap suara infrasonik yang dihasilkan oleh petir. Ini adalah berita yang menginspirasi. Butiran air hujan jatuh ke tanah, secara bertahap berkumpul menjadi sungai. Kawanan gajah berangkat menuju lokasi sumber air. Tidak lama kemudian tiba di tepi danau. Seiring dengan penyebaran berita, semakin banyak gajah yang datang ke tempat ini. Mereka tidak sabar menundukkan kepala, menikmati kesegaran yang sudah lama dirindukan. Bahkan anak gajah yang tertinggal di belakang juga melangkah terhuyung-huyung untuk bergabung. Sumber air yang segar menghidrasi tubuh mereka yang sudah lama kering, membawa kenyamanan dan kehidupan yang sudah lama dirindukan.